Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Tanpa kita sadari kita telah memasuki hari ke-325 di tahun 2023. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Renungan hari ini saya akan baca yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 23. Demikian tertulis. Bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan akan bersorak-sorai. Saya baca dalam terjemahan baru 2. My lips will shout out for joy. Yes, I will sing your praises. I will praise you when you rescue me. Amen. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, keinginan untuk memuji dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Keinginan untuk memuji dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan segenap hati. Nas hari ini merupakan bagian dari suatu nyanyian dan pujian dan doa. Ungkapan sukacita dan pujian itu datang dari hati seseorang yang mengenal betapa Tuhan menolong hidupnya. Dalam konteks Mazmur 71 ini, secara keseluruhan terlihat bahwa penyair sedang berbicara tentang perlindungan dan penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Ia memuji Tuhan karena Tuhan telah memberikan pertolongan dan keselamatan dari ancaman dan musuh-musuhnya. Mazmur mengekspresikan rasa syukur dan penghargaan atas bimbingan dan perlindungan Tuhan dalam berbagai situasi yang sulit. Ini yang kita lihat dari ekspresi seorang penyair yang menggambarkan bagaimana dia mengekspresikan rasa syukur, pujian, nyanyian atas pertolongan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Ketika pemazmur mengatakan bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku telah kau bebaskan akan bersorak-sorai. Pemazmur hendak mengungkapkan keinginan untuk memuji. Itu yang pertama. Jadi dia merasakan pertolongan Tuhan, maka dia timbul niatnya untuk memuji. Itu yang pertama. Yang kedua, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah menolong dia. Jadi pertama dia memuji, yang kedua menyanyikan puji-pujian, yang ketiga dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita memuji Tuhan harus setengah hati. Harus sepenuh hati maksud saya. Jangan setengah hati. Apa maksudnya sepenuh hati? Ketika kita menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, maka nyanyikanlah dengan penghayatan yang mendalam. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Sepenuh hati kita menyanyikan dari hati yang terdalam, yang merasakan pertolongan Tuhan itu.
Jadi jangan setengah hati. Kami puji dengan riang itu tidak sepenuh hati. Ketika kita menyanyikan pujian, ekspresi kita harus sepenuh hati, bukan setengah hati. Jadi ungkapan ini mencerminkan rasa sukacita dan kebahagiaan yang dihasilkan oleh perlindungan dan keselamatan Tuhan. Jadi setiap kita menyanyi dalam ibadah gereja atau ibadah keluarga atau pertanyaan, pertenggoan atau apapun ibadah yang kita ikuti, ekspresikanlah lagu itu dari hati yang terdalam. Jadi pemazmur merasa begitu diberkati oleh kehadiran Tuhan dan tindakan Tuhan sehingga ia ingin menyatakan dengan penuh semangat, penuh gairah dan pengabdian. Itu yang kita lihat dari teks ini. Secara keseluruhan ayat ini hendak menyatakan sebuah pernyataan pribadi dari pemazmur yang menyatakan hubungannya kepada Tuhan dengan pujian sebagai respons atas pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan keselamatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nats hari ini? Apa yang hendak kita renungkan dari nats hari ini? Kalau kita mengulang kembali nats hari ini, bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu. Ini menggambarkan rasa syukur yang menggebu dan keinginan yang mendalam. Karena itulah ada beberapa hal yang kita perlu renungkan dari nats hari ini. Apa itu? Yang pertama, kita harus punya rasa syukur dan kepuasan. Kita harus punya rasa syukur dan kepuasan. Artinya apa? Sebagaimana pemazmur telah merasa sangat diberkati, sangat ditolong, diselamatkan, maka dia bersyukur atas perlindungan Tuhan itu. Bersyukur atas penyelamatan Tuhan itu. Bersyukur atas pembebasan Tuhan atas jiwanya. Itu jadi ada rasa syukur yang muncul dari pengalaman hidup kita. Jadi kalau kita datang ke ibadah kita setiap minggu, itu karena rasa syukur karena Tuhan menolong kita dari Senin sampai Sabtu. Menyelamatkan kita dari Senin sampai Sabtu. Maka kita hadir di ibadah minggu sebagai ungkapan syukur kita. Jadi ungkapan bibirku bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu menggambarkan suatu rasa syukur yang menggebu-gebu dan keinginan untuk memuji Tuhan dengan penuh semangat. Itu yang pertama, kita harus punya rasa syukur dan kepuasan. Yang kedua, apa yang perlu kita renungkan di nats hari ini, ekspresi dalam ibadah. Jadi ketika kita beribadah itu harus ada ekspresi yang menunjukkan kita telah mengalami, merasakan, dan sekarang saatnya untuk menunjukkan ekspresi kepada Tuhan. Apa itu? Ungkapan bersorak-sorai, haleluya, puji Tuhan, dan menyanyikan mazmur. Memang di gereja kita yang Protestan jarang menyanyikan mazmur. Tapi di gereja-gereja lain semisal di GKI ada menyanyikan mazmur litani. Ada kornya, ada syairnya, lalu kor bersama jemaat. Itu jarang di gereja kita. Tapi di gereja lain ada. Jadi kita harus mengekspresikan dengan bersorak-sorai, menyanyi mazmur. Itulah bentuk-bentuk ekspresi dalam ibadah yang mencerminkan sukacita dan penghormatan kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Nah, bagian yang kedua ini mengajarkan pentingnya mengungkapkan perasaan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan melalui nyanyian dan pujian. Itu sebab ketika saudara bernyanyi di hadapan Tuhan, tunjukkan ekspresimu. Yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita renungkan dari teks ini dan yang terakhir ialah
kemampuan mengatasi kesulitan, kemampuan mengatasi kesulitan. Mazmur ini pada awalnya menggambarkan tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh pemazmur ketika dia dikejar-kejar musuhnya, katakan Raja Saul, tetapi akhirnya kesulitan itu berubah menjadi ungkapan kegembiraan dari pemazmur karena Tuhan menolong dan menyelamatkannya. Hal ini mengajarkan bahwa meskipun kita mengalami cobaan, masalah, pergumulan hidup, sakit penyakit, kegagalan, kebuntuan, tetapi kita masih dapat menemukan sukacita di tengah kesulitan dan tantangan itu melalui pembebasan yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita wajib memberikan pujian, penghargaan kepada Tuhan. Artinya dalam situasi apapun, lahirkanlah pujian bagi Tuhan. Apa yang perlu kita renungkan dari nats hari ini? Yang pertama, kita harus punya rasa syukur dan kepuasan. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspresikan dalam ibadah rasa syukurmu itu melalui pujian, nyanyian, bersorak-sorai. Dan yang ketiga, kemampuan mengatasi kesulitan. Walau kita ada dalam kesulitan, tapi kita boleh mampu menghasilkan rasa sukacita. Karena itu, meskipun hidup kita penuh dengan tantangan dan rintangan, kita dapat menemukan sukacita dan kepuasan sejati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberi kami sukacita besar. Karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk mampu memuji dan menyanyi puji-pujian kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Banyak hal yang telah dialami oleh penyair pemazmur ini, tetapi dia tetap bersukacita di tengah pergumulannya. Dari nats hari ini kami boleh merenungkan bahwa kami harus punya rasa syukur dan kepuasan. Dan kami boleh mengekspresikan semua itu dalam ibadah kami. Bahkan kami mampu mengatasi kesulitan. Di tengah kesulitan itu kami boleh bersukacita, bergembira kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami mengerti, memahami firman-Mu ini dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, horas, horas.